Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salawat pada Bapak dan Ibu guru semuanya dimohon untuk berdiri. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Cala yang akan disampaikan oleh Ibu Yusni SPD SD MSI. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SD Negeri 3 Calang ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam, sama-sama kita sanjung sedikan ke pangkuan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Calang yang telah bersedia mengikuti acara ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Ya. Jadi seiring dengan perubahan kurikulum, marilah kita sama-sama membimbing anak-anak kita semua dengan hati yang ikhlas, dengan dengan ikhlasan kita semua. Artinya anak-anak kita akan menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, yang berakhlak mulia. Jadi mari sama-sama kita menciptakan sekolah yang nyaman, bersih, indah dan nyaman. Semoga anak-anak yang bersekolah di SD Negeri 3 Calang ini merasa senang dan bangga mereka bersekolah di sekolah ini. Dan juga saya harapkan kepada Bapak Ibu guru semua, marilah kita mendidik anak-anak generasi penerus ini, dan semoga anak-anak ini ke depannya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua dan juga negara, menjadi anak-anak yang hebat dan terkenal. Semoga anak-anak didik kita nantinya bisa memberikan nilai-nilai yang bagus dan nilai positif kepada adik-adiknya, atau kalau di keluarga kepada keluarganya, dan kepada lingkungan baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di masyarakat, sehingga anak-anak didik kita ini bisa diterima di masyarakat. Jadi semoga kita semua mendidik anak-anak di sini dengan ikhlas, dan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, berbudi luhur, berakhlak mulia, dan menjadi berkarakter, dan juga sesuai dengan program kurikulum Merdeka Belajar. Jadi itu harapan saya kepada Bapak Ibu semua, dan juga khususnya kepada nanti disampaikan kepada anak-anak didik kita semua, sehingga anak-anak didik kita itu bisa berkarya berwawasan luas sesuai dengan kurikulum kita sekarang. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendidik anak-anak kita, karena anak-anak itu merupakan anugerah terindah atau titipan yang dititipkan kepada kita semua, dan orang-orang tua mereka itu memohon bimbingan kita untuk mempoles anak-anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi bangsa, nusa, dan negara. Jadi hanya ini yang saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas arahan dan bimbingannya. Semoga dapat kami laksanakan dan budaya positif di SD Negeri 3 Calang dapat terlaksana dengan baik. Amin. Selanjutnya, kita memasuki ke dalam agenda fokus kita hari ini, yaitu paparan singkat tentang penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Fauza, SPDI
Kepada Ibu Koza kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih banyak. Saya berdiri ya teman-teman, Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi segala hal tentang positif yang baik di sekolah kita. Salawat beriring salam juga saya sampaikan, kita sama-sama haturkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa merasakan nilai-nilai keislaman serta nilai-nilai pendidikan seperti yang saat kita rasakan saat seperti ini. Yang saya hormati terlebih dahulu Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Calang. Kemudian yang saya hormati dan saya sangat-sangat saya banggakan teman-teman semuanya, teman-teman sejawat, teman-teman guru yang betul-betul sangat menginspirasi saya, sehingga saya yakin dengan bantuan dan kolaborasi kita semua, insya Allah budaya positif di sekolah kita akan terlaksana adanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman semuanya, untuk merileks suasana ini kayaknya sepertinya tegang semua nih. Ya, tegang semua. Baik, untuk merileks suasana kita ice breaking sebentar ya. Ayo semua teman-teman, Bapak Ibu guru mohon berdiri. Iya. Oh ya, Pak Subhan. Kita ice breaking sebentar, Pak Subhan. Ini kan sebelah kanan, sebelah mana ya Bapak dan Ibu guru? Ini sebelah kanan saya. Jangan seperti anak murid kita di kelas 1. Saya bilang sebelah kanan karena saya menghadapnya ke sana. Ini kan kanan saya. Mereka juga menganggap ini kanan mereka. Padahal kiri. Mereka kan hadapnya ke sana. Jadi ini kanan kita ya. Baik. Caranya seperti ini. Kita menyanyi seperti anak-anak, nggak apa-apa ya. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, ayo badannya gerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergerak, klik-klik. Seru nggak? Ayo sekali lagi ya. Baik, yang semangat. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan. Lebih seru kalau nyanyi semua. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu guru ya, teman-teman semuanya. Next, lebih. Kita langsung saja. Ini di gambar tadi ya, ini keluarga besar SD Negeri 3 Calang. Pak Subhan kenal nggak tuh? Ada. Ada Pak Subhan di situ? Iya, semuanya ada di situ. Saya yakin SD Negeri 3 Calang siap melaksanakan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu mendidik peserta didik kita menjadi sosok pelajar Pancasila ke depannya. Yang bagaimana? Yang berintak dan berimpact. Bukan cuma impact yang kita tonjolkan, tetapi yang paling utama adalah impactnya, yaitu iman dan takwanya. Ya, baik, next. Baik, sama-sama kita perhatikan. Di sini sudah saya buat berupa PPT, itu penjabaran singkat kita ya tentang budaya positif. Kita perhatikan bersama-sama.
di masa penjajahan Belanda. Ya, beliau dulu di masa penjajahan Belanda, beliau mencetuskan satu bentuk taman siswa. Satu taman siswa, yang mana di taman siswa itu beliau membuat suatu filosofi, yaitu filosofi pendidikan tentang Ingarso Sung Tulodo. Itu bahasa apa kira-kira Bapak Ibu? Bahasa Cina, bahasa Sanskerta ya. Ingarso Sung Tulodo. Ingmadia Mangun Karso Tuguri Handayani. Sampai sekarang ada satu yang masih kita laksanakan, yaitu Tuguri Handayani. Ketiga-tiganya itu kita laksanakan, tapi lebih dikenal dan menjadi semboyan pendidikan kita itu yaitu semboyan Tuguri Handayani. Ya, teman-teman semuanya, di sini ketika kita ingin menjalankan budaya positif di sekolah kita, itu menjalankan budaya positif di sekolah itu akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan. Ya, akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Baik itu tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran yang kita laksanakan, maupun tujuan secara umum, yaitu tujuan pendidikan secara nasional. Kemudian Bapak dan Ibu, harus kita perhatikan juga, ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan pendidikan itu berpihak harus kepada murid. Pendidikan itu harus berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada diri kita sebagai seorang pendidik. Tetapi fokus kita sekarang mendidik adalah mendidik peserta didik kita. Bagaimana cara kita mendidiknya? Kita harus memperhatikan sesuatu, yaitu kita harus bisa menuntun tumbuh dan kembangnya hidup kekuatan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman siapa? Kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik kita. Jadi ini semua ada kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar kita setiap harinya. Kita harus memperhatikan ketika dalam proses pembelajaran itu harus memperhatikan kodrat alam anak didik kita serta kodrat zamannya. Kodrat zamannya bagaimana? Kodrat zaman yang sedang dihadapi sekarang bagaimana? Kalau kodrat alamnya bagaimana? Nah, kodrat alam itu identik dengan bawaan. Bagaimana cara tipe-tipe mereka belajar misalnya, harus kita sesuaikan. Jangan kita paksakan kehendak kita. Nah, tetapi kita ini sebagai seorang pendidik melakukan proses pembelajaran, melakukan proses penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah, itu harus berpihak kepada anak, bukan berpihak kepada diri, kepada seorang pendidik. Ya, kemudian next, mengerti? Apa lagi yang harus kita perhatikan untuk penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas? Yaitu budaya positif akan terbentuk apabila seorang pendidik itu memiliki 5 peran, 5 nilai. Ya, seorang pendidik itu harus memiliki 5 nilai seorang pendidik. Apa saja? Yaitu yang pertama sekali, guru itu harus melakukan pembelajaran yang sesuai, yang berpihak kepada peserta didik, kepada murid. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, murid itu diganti dengan sebutannya peserta didik. Kalau dulu kita di kurikulum terdahulu itu kita sebagai guru, tapi sekarang sebutannya sebagai seorang pendidik. Ya, jadi yang pertama sekali saya ulangi kembali, kita seorang pendidik harus melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik kita, bukan seenak hati kita. Ya, jadi harus berpihak kepada
Kemudian budaya positif di sekolah itu tidak akan tercapai apabila tidak ada kolaboratif. Nah, harus bisa berkolaboratif. Dengan siapa? Dengan teman sejawat. Ya kan? Kolaboratif Bapak dan Ibu, teman-teman semua tahu kan? Kolaboratif itu saling bekerja sama. Ya, saling bekerja sama. Baik itu saling bertukar pikiran, memecahkan masalah maupun lainnya. Jadi saling berkolaborasi, baik itu dengan anak murid kita, dengan teman sejawat kita, dan dengan ibu kepala sekolah, maupun dengan pihak-pihak pendukung dunia pendidikan. Kemudian seorang pendidik itu juga harus inovatif. Nah, inovatif yang bagaimana Bapak dan Ibu teman-teman semua? Inovatif bisa melakukan terobosan-terobosan yang bisa membangkitkan semangat belajar peserta didik kita. Salah satu contohnya ketika proses pembelajaran di kelas, kita menggunakan media pembelajaran OHP, video pembelajaran. Kira-kira semangat tak Bapak dan Ibu anak muridnya? Seperti pengalaman ya, seperti pengalaman yang sudah kita lakukan. Saya yakin teman-teman semuanya, saya tahu teman-teman semuanya juga sering melakukannya. Alhamdulillah, dari segi kolaboratif, inovatif, mandiri, reflektif, kita sudah melakukannya. Walaupun mungkin agak-agak kurang atau naik turun, ya, itu tidak jadi masalah. Yang penting ke depannya kita tetap berusaha untuk bisa meningkatkan diri kita, nilai-nilai yang ada, nilai-nilai seorang pendidik yang ada itu harus ada, betul-betul ada dan tetap pada diri kita. Kemudian Bapak dan Ibu semua, kita selanjutnya memperhatikan tentang peran seorang pendidik. Peran seorang pendidik dalam proses pembelajaran itu yaitu sebagai informator. Informator bagi siapa? Pemberi informasi kepada anak-anak didik kita. Nah, sebagai informator. Kemudian sebagai motivator. Berikan motivasi kepada peserta didik sehingga mereka dengan motivasi yang telah kita berikan, dorongan, dukungan, ya, dan sebagainya, insya Allah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai mudah kita capai. Kemudian kita ini juga memiliki peran sebagai pengarah. Jangan anaknya sudah ke kiri, kita biarkan saja ke kiri. Jangan peserta didik kita sudah salah, kita biarkan saja salah. Tetapi arahkan dia untuk bisa memperbaiki diri kalau misalnya dia salah. Arahkan dia untuk bisa menemukan jalannya, jalan yang istilahnya jalan yang betul-betul membuat dia bisa bahagia ke depannya, yang bisa membuat dia terhormat ke depannya. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, peran apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik? Yaitu sebagai inisiator, kemudian sebagai fasilitator, mediator, dan evaluator. Evaluator juga sering kita lakukan, ya. Evaluator itu seumpama mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kita, peserta didik kita, nilainya turun atau meningkat. Itu harus kita lakukan. Ya. Kemudian next mengerti? Ya, yang terakhir kita harus melihat visi seorang pendidik. Visi dan misi pasti ada. Semua kita pasti ada. Ya, walaupun kita bukan seorang pendidik, visi dan misi kehidupan kita pasti ada. Maunya kita ke depan itu apa? Nah, itu visinya, ya. Jadi visi seorang pendidik itu yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak.
guru penggerak. Ya, insya Allah kita semua ini menjadi calon-calon guru penggerak. Ya, baik, amin ya Allah. Adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Seperti kita rasakan selama ini, kita harus juga mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, kita juga harus mengevaluasi dari semua hal. Kita harus lihat nyaman nggak sekolah kita. Nyamannya bukan untuk kita. Pak Herman nyaman nggak sekolah di SD Negeri 3 mengajar? Nyaman, alhamdulillah. Bu Rita nyaman nggak bekerja di SD Negeri 3 Jalan? Nyaman. Tetapi fokus nyamannya ini bukan untuk kita. Iya, untuk siapa? Untuk anak didik kita. Kita memang sudah nyaman sekali. Apalagi sesama kita saling kompak ya, saling berkolaborasi, sangat nyaman. Tetapi fokus kita sekarang harus membuat peserta didik kita itu nyaman bersekolah di SD Negeri 3. Ya Bu ya, harus nyaman Bu. Bagaimanapun caranya. Karena apa? Tanpa perasaan nyaman, aman, dan pembelajaran berpihak kepada murid kita, mereka itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai nggak akan tercapai. Pasti nggak akan tercapai. Walaupun tercapai, minus. Betul nggak teman-teman? Betul nggak seperti yang kita rasakan? Suasana kelas misalnya. Kalau suasana kelas tidak nyaman, ribet, bising, nggak akan nyaman kita untuk mengajar, ya kan? Baik, baik teman-teman. Jadi untuk menciptakan itu semua, ya, melalui apa? Apa yang harus kita lakukan? Ada istilah baru. Sebetulnya bukan istilah baru, sudah lama. Ya, kita lakukan untuk mempermudah kita menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Kita lakukan melalui pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan apa, teman-teman? Inquiry apresiatif atau disingkat IA. Ya, inquiry apresiatif yaitu dengan pendekatan dengan pembuatan prakarsa perubahan melalui tahapan baca BAGJA, ya, yang sudah disusun atau yang belum disusun dan akan kita susun. Kalau misalnya sekarang, sebetulnya saya yakin teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu guru di SD 3 Jalan sudah melakukan tahapan-tahapan inquiry apresiatif. Cuma kita nggak tahu itu namanya, nggak terstruktur. Nah, jadi kita nanti akan berusaha membuat tahapan-tahapan inquiry apresiatif itu melalui perubahan baca yang kita akan pelajari kembali lagi nanti. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya, next. Ya, kita lihat kembali. Seorang guru yang baik itu, yang bagaimana? Bukan berarti saya pribadi adalah orang yang sempurna. Bukan berarti saya sampaikan ini saya sudah betul sekali, tidak. Tetapi harus berusaha. Walaupun kita sadar diri kita kurang, banyak kurangnya, berusaha. Harus ada semangat motivasi untuk berusaha melakukan perubahan. Ya, kenapa? Karena seorang guru yang baik itu kita sudah tahu, tetapi kita tidak mau melaksanakannya. Ya, berarti jalan di tepat. Bagaimana seorang guru yang baik itu? Harus memiliki kemampuan dalam menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun kodrat anak didiknya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga tujuannya itu untuk apa? Nantinya diharapkan anak didik kita itu mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
dia lepas dari sekolah SD Negeri 3 Jalan, lanjut SMP, SMA, dan kemudian dia kalau ada apa istilahnya itu dia kembali ke masyarakat, ya kan? Dia kembali ke masyarakat. Di luar sekolah dia kembali ke masyarakat. Jadikan peserta didik kita itu siap dalam menghadapi apa yang akan dia hadapi di luar sekolah. Dengan tanda kutip, anak-anak kita itu harus siap menghadapi hal-hal yang harus mereka hadapi secara positif, bukan terjerumus ke arah yang negatif. Ya. Kemudian, next, budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Seperti apa contohnya? Disiplin positif. Ya, lagi rasanya kita pakai ini ya. Baik teman-teman. Jadi budaya positif itu ya seperti yang ada di slide itu kita salah satu contohnya penerapan disiplin positif. Disiplin positif yang bagaimana? Datang tepat waktu, ya kan? Datang tepat waktu, mengerjakan tugas secara tepat waktu dan sebagainya. Kemudian apa lagi yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik? Memahami motivasi perilaku. Perilaku bagaimana? Perilaku siapa? Perilaku peserta didik kita berkaitan dengan hukuman dan penghargaan sehari-hari yang kita berikan. Ya, jadi berupa penghargaan atau hukuman. Kita sering melakukan. Apa sesuai? Apa bisa dengan pemberian penghargaan dan hukuman itu budaya positif itu bisa kita laksanakan di sekolah kita. Kita akan lihat nanti posisi kontrol kita itu di mana. Kemudian kita harus memperhatikan juga posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Ya. Kemudian untuk mempermudah itu semua, kita harus membuat satu bentuk keyakinan kelas. Kalau dulu dan sering dan juga ada teman-teman buat, saya lihat itu berupa peraturan kelas. Ya, beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih umum, lebih luas bahasannya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih fokus. Nah, untuk apa kita buat keyakinan kelas? Supaya tercipta budaya positif di kelas, lingkup yang kecil. Kemudian di sekolah, lingkungan sekolah, lingkup yang lebih besar. Sehingga dengan terbentuknya budaya positif di kelas, di sekolah, sekolah kita nyaman, kelas kita nyaman. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Setiap kita melakukan proses pembelajaran, setiap kita menghadapi peserta didik kita, pasti kita mengalami masalah, ya kan? Pasti kita mengalami masalah. Jadi kita lakukan penyelesaiannya melalui penyelesaian secara restitusi. Apa itu restitusi? Next, Bu Novi. Ini restitusinya. Lagi, lanjut. Ya, kita perhatikan sama-sama sebelum restitusi. Ya, ini tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi peserta didik kita ketika melakukan sesuatu. Ada dua motivasi. Yang pertama sekali motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya. Motivasi eksternal itu bagaimana? Untuk apa? Mereka melakukan sesuatu, ya, sesuatu kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk menghindari hukuman. Itu motivasi mereka berbuat sesuatu yang baik karena motivasi eksternal. Mereka menghindari hukuman. Maunya kita sebagai seorang pendidik, mereka memiliki motivasi internal, bukan karena hukuman, takut dihukum atau mau diberi penghargaan, baru mau berbuat baik.
baru akhlaknya baik. Bukan itu. Tetapi kita berharap bisa peserta didik kita itu memiliki motivasi internal. Yaitu yang mana? Next, Bu Nafi. Ini motivasi internalnya. Bagaimana? Tujuannya itu apa? Supaya peserta didik kita itu menjadi orang yang mereka inginkan. Saya harus jadi anak yang baik. Saya harus memiliki perilaku yang baik. Itu dasar keinginan sendiri, bukan karena iming-iming penghargaan, bukan karena takut dikasih hukuman kalau nggak baik. Ya, jadi kita harus menanamkan pada diri anak kita, mereka harus memiliki motivasi internal. Melakukan sesuatu yang baik itu berdasarkan keinginan sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian kita kembali ke posisi kontrol. Posisi kontrol seorang pendidik itu ada 5, teman-teman semua. Sekarang kita lihat bersama-sama, kita ada di mana? Di mana letak kita? Apa sebagai penghukum? Apabila anak kita berbuat salah langsung kita hukum? Atau sebagai pembuat merasa bersalah? Ayo kamu dah berbuat salah. Ayo. Apa sebagai pemantau? Cuma kontrol lihat-lihat aja. Ngaji pukul salah. Di sana. Itu kan? Itu bahas di belakang, tidak menyelesaikan. Atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Mana posisi kontrol kita? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, ada nggak yang ingin memberi tanggapan? Satu contoh. Bu Nurul posisinya biasanya di mana? Apa penghukum? Mana? Kamu? 4. Sebagai temannya? Iya, sebagai teman. Kemudian apa tepat pilihan kita? Apa tepat yang kita lakukan? Slide selanjutnya. Ya, di antara 5 posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Iya, sebagai manajer. Jadi 1, 2, 3, 4 bukan nggak benar, tapi kurang tepat, ya, kurang cocok, ya. Sebagai apa kita seharusnya sebagai manajer? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan selanjutnya, ya, seharusnya kita itu sebagai posisi kontrol kita sebagai murid, ya. Apabila selama ini kita belum hampir mendekati, ayo sama-sama kita berusaha bisa jadi seorang manajer. Manajer sebagai siapa yang menyelesaikan masalah? Iya. Itu kita manajer berarti ya. Kita siapa yang menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita yang mengatur. Kita yang mengatur. Jadi setiap permasalahan yang ada selesai, nggak menggantung. Artinya kita nggak disalahkan, anak murid nggak salah, kita juga seorang guru nggak disalahkan. Kalau kita posisi kontrol kita sebagai manajer, ya. Next. Ini keyakinan kelas yang harus kita buat untuk mencapai budaya positif di kelas dan sebagainya. Next. Kemudian tujuannya Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri, ya, kita baca bersama-sama. Saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu tujuan kita yang membuat keyakinan kelas, sama seperti membuat peraturan sekelas, ya. Ini ada satu contoh. Kamu ada contoh itu punya siapa? Ya, di kelas Bu Nomi, di kelas lain juga ada. Cuma ubah ini aja, ubah keyakinan kelas. Ini kan aturan kelas, kita ubah keyakinan kelas, ya. Kemudian bagaimana cara kita? Ini Pak Teroris, mungkin ada teman-teman mau ingin
Cuma beda nama. Bu, ya kan? Gimana di sini ya? Cantik ya? Nah, nih. Nanti di sini aja di rumah. Pak Subhan ya? Pak Subhan ada juga kan? Semua ada. Ya, semua ada. Aturan kelas ada. Jadi nanti kita roba di sini keyakinan kelas. Keyakinan. Ya. Aturan itu lebih luas. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia lebih fokus dan lebih menegaskan. Misalnya nggak boleh masuk terlambat. Kan itu fokus ya. Baik, ini sebagai contoh ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah buat semua, cuma paling nanti kita nggak susah lagi ubah keyakinan aja. Aturan ganti keyakinan ya. Ganti nama. Ganti nama. Iya. Next, kita bahas satu lagi tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan peserta didik kita. Next, Bu Nafi, di restitusi. Iya, ini dia. Ini adalah tahapannya. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi. Ya, makna segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Peserta didik kita saja pernah berbuat salah, apalagi anak-anak. Jadi bagaimana kita harus sadar, harus berusaha memperbaiki diri kita, baik kita maupun peserta didik kita. Ya, bagaimana tujuannya? Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya yaitu ketika mereka sadar telah melakukan kesalahan, mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ya, bagaimana caranya? Apa dengan dibully? Di sekolah kita sering kan terjadi seperti itu dulu. Alhamdulillah sekarang agak kurang. Tetapi walaupun agak kurang, tapi masih ada. Kita tetap berusaha supaya hal yang gak baik itu hilang. Ya, baik. Kemudian, tujuan penerapan segitiga restitusi. Next. Ini tujuannya, menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab akan perbuatannya. Ya, biasanya rata-rata kurang di sini, ya kan? Yang poin kedua, dia sudah berbuat kesalahan, tetapi disalahkan orang lain, dikambing hitamkan orang lain. Ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Next. Langkah-langkahnya ya ini. Ada 3 langkah-langkah, nggak banyak. Yang pertama, stabilkan identitas mereka. Tanamkan, sampaikan kepada mereka. Misalnya seperti kemarin itu saya menghadapi anak yang terlambat sekolah, datang ke sekolah. Saya Putro terlambat. Itu terlambat datang ke sekolah merupakan suatu kesalahan, ya kan? Karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Ya, jadi kita panggil, jangan langsung marahi di situ. Kenapa teman-teman? Nah, istilahnya seperti ini, memberi nasihat kepada orang lain itu ada caranya. Walaupun kadang kita benar menyampaikan sesuatu, tapi kalau caranya salah, bisa jadi apa? Pertama tersinggung, kedua jadi marah, ya kan? Akhirnya bukan membetulkan, akhirnya bertambah-tambah. Ya, panggil dia, lakukan pendekatan, stabilkan identitasnya. Stabilkan identitasnya apa? Sampaikan ke dia telah berbuat kesalahan. Nah, kemudian apa lagi? Validasi tindakan yang salah. Sampaikan ke dia juga, motivasi dia supaya dia bisa menyampaikan kenapa dia melakukan kesalahan. Bilang ke dia, sampaikan kepada dia bahwa semua kita tidak ada yang sempurna. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ya, kita tanyakan keyakinan
sekolah kita dan di kelas kita ada nggak keyakinan jelas yang mengatakan boleh terlambat? Kalau mereka menyampaikan tidak boleh datang terlambat, berarti dia sadar. Dan di situ kita harus betul-betul menanamkan kesadaran supaya dia bisa berubah. Jadi dengan kita melakukan segitiga restitusi, ya insya Allah dia bisa berubah dan dia kembali ke teman-temannya, ke kelas-kelasnya dengan tetap badannya tegak, tidak merasa malu karena dia berbuat salah. Malu memang, tetapi dia yakin berusaha untuk bisa memperbaiki dirinya. Itu, ya. Baik. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin disampaikan tentang paparan secara singkat kita tentang penerapan budaya positif di sekolah? Atau mungkin ada yang menanggapi? Ayo, kita tadi kan saling berkolaborasi ya teman-teman. Jadi apa permasalahan yang kita hadapi bisa kita bahas bersama-sama, bisa kita selesaikan bersama-sama. Sehingga tujuan kita itu, tujuan pendidikan kita mudah tercapai. Baik. Insya Allah ya, yakin ya. Sesudah kita lakukan belajar ini, kita pahami ini, yakin nggak pada diri kita? Mau nggak kita berubah? Mau nggak kita berubah? Mau nggak kita meningkatkan kompetensi diri kita? Salah satunya yaitu kedepannya apabila ada pelatihan-pelatihan, apabila ada dibuka calon guru penggerak kembali, ayo sama-sama kita ikut belajar bersama, ya Pak Subhan ya. Belajar bersama sehingga ya memudahkan kita untuk menciptakan budaya positif. Baik teman-teman semuanya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang terakhir refleksinya ya. Sejauh mana pemahaman Anda? Slide yang terakhir saja. Ini refleksinya. Bisa kita baca sendiri. Ya, satu lagi terakhir ini. Nah, ya, yang terakhir kita ya untuk mempermudah kita, saya mohon teman-teman beri waktu saya kembali mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Nanti kita buat komunitas belajar. Sepakat enggak? Sepakat? Sepakat ya. Kalau sepakat ya, jadi di komunitas belajar ini khusus untuk SD, untuk SD 3 Calang. Bukan komunitas besar KKG, tapi khusus di sekolah kita ya. Namanya komunitas belajar atau komunitas praktisi SD Negeri 3 Calang. Nanti kita akan susun kembali, ada SK-nya ya Bu, dari siapa ketuanya, siapa item-itemnya ya, Pak Subhannya. Siap ya Pak Subhan? Kurang ya. Ya. Intinya untuk apa? Nah, di komunitas ini kita nanti bisa belajar bersama-sama. Ya, semuanya bisa kita belajar. Meningkatkan kompetensi diri kita sehingga kita betul-betul bisa menjadi seorang guru seorang pendidik yang dicintai oleh peserta didik. Dan dicintai sama istri Pak Herman. Istri itu di rumah ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin ada penyampaian tadi yang kurang berkenan ya. Saya yakin kita sudah baik dan insya Allah kita akan berusaha
sekolah. Insya Allah. Dilanjutkan dengan doa yang dibacakan oleh Ibu Mutia SPDI MAG. Kepada Ibu Mutia kami persilakan dengan segala hormat. Sudah relax kita ya, makanya bisa ketawa. Jadi kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mendapatkan berkah rahmat Allah, marilah kita sama-sama membacakan doa. Semoga acara hari ini kita diberikan manfaat dan rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karimil wa azimil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatal fil jasad wa diyadatal fil ilmi wa barakatal fil rizqi wa taubatal qablal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjana minnar wa afwan an idzal hisab. Rabbana firlana walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok juga main pulingan. Semangat. Terima kasih kepada Ibu Mutia. Semoga kita dapat menjalankan apa yang harus diterapkan oleh Ibu Fauzah tadi, yaitu diseminasi budaya positif dan akan berjalan dengan baiknya di SD Negeri 3 Calang. Amin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf, maklumlah saya masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi